Salam sehat, salam budidaya. Inilah kondisi dari gedebok pisang bersama dengan kertas kardus, ada juga rumput kering dan juga tanah merah. Ini hampir 12 hari kondisinya. Dan ini karena kondisi air sulit, kita tidak rendam. Ini kita hanya setiap ada air buangan, kita masukkan ke dalam bak ini, persiapan budidaya belut. Nah, ini dia gedebok pisangnya. Nah, ini sepertinya ini masih menunggu ya, 2-3. Nah, ini kertas-kertas ini, buku 2-3 minggu lagi sampai sepenuhnya ini akan busuk untuk kemudian siap tebar. Nah, sama ini juga ya, ada rumput kering, ada tanah merah, ada kertas pengganti lumpur supaya jadi bubur ya, ada kemudian juga semua bekas-bekas sisa. Mungkin ketika ini direndam air lebih cepat busuk, tapi biarlah, ini sepertinya alami saja. Sono. Jadi ini di belakang 3, ini 2. Berarti 5 kolam, tambah di atas 1, 6. Nah, jadi seperti ini pola yang kita lakukan sedulur. Jadi di setiap bak atau kolam bekas ini semua kolam bekas lele ya. Nah, itu kita tempatkan nih rerumputan kering seperti ini ya. Nih rerumputan kering, baru kemudian kita cacah. Ini kolam terakhir ini, yang lain sudah penuh. Seperti ini. Jadi ketika dia udah penuh, kita tindih lagi dengan tanah merah pengganti lumpur, kasih lagi itu rumputan kering. Dan ini butuh proses, butuh waktu, sehingga pada akhirnya seperti ini kondisinya. Untuk orang kota, orang luar, mungkin ini becek, busuk, dan lain-lain, karena juga ada aroma busuk. Tapi untuk orang pedesaan dan terbiasa dengan kotor, ini malah potensi rezeki, potensi peluang, karena memang ini direkonstruksi dari bekas kolam-kolam lele untuk kemudian dijadikan potensi peluang untuk budidaya belut ya. Nah, ini juga kita udah tanam jagung untuk nanti sebagai pelindung. Di sana paria. Nah, ini juga di atas ini sudah di relatif 11 kolam itu sudah terisi. Nah, seperti ini dia sedulur. Jadi tuh, itu masih kelihatan bekas kertas tempat telur. Nah, ini dia ya, sudah mulai busuk. Nah, ini kita masih butuh sekitar minimal 2 minggu lagi sampai semua ini relatif sudah lebih alami, lebih natural, dan lebih organik. Nanti untuk membantu supaya media ini tidak padat
kita akan tempatkan ini batang-batang singkong yang lagi kita rendam biar dia busuk atau minimal kering atau menghilangkan daya hidup yang ada, sehingga ketika kita tindih atau benamkan di dalam lumpur dia tidak berpotensi untuk tumbuh. Nah, jadi kita sudah siapkan materialnya, tetapi butuh waktu, dan ini juga baru sekitar 3 hari ini kita rendam, dan ini akan kita balik ya. Ini kita akan balik supaya airnya ya daya hidupnya mati, minimal berkurang sebelum dibenamkan ke setiap kolam ini. Jadi ini sudah disiapkan 11 kolam, langsung semi intensif. Mungkin kalau orang lain atau para pembudidaya dimulai dari 1-2, tapi ketika kita mau mulai serius dan fokus, dan ini kita pikir ini adalah peluang dan pekerjaan di hari esok. Nah, kita juga udah menyiapkan calon indukan ya di tempat ini. Ini juga baru belajar sebenarnya, jadi kita siapkan ini baru 5 ekor. Kita juga belum tahu yang mana betina yang mana jantan, walaupun lewat sharing-sharing teman kita udah mendapat sedikit banyak gambaran. Nah, ini 2. Nah, di sini juga ada 1. Jadi ini sedulur. Jadi sambil lalu tiap hari kita kejar tayang supaya akhirnya semua kolam itu terisi. Ini adalah kolam terakhir yang belum diisi. Nah, ini tunggu pedebok pisang dari belakang rumah. Masih ada 1 batang besar. Ini sisa 1 batang pisang besar yang akan kita tebang. Yang lain sudah ditebang sekitar 2 minggu lalu. Nah, ini yang tumbuh-tumbuh ini juga kita akan tebang karena ini termasuk pisang yang buahnya relatif jelek, tidak bisa dimakan. Sebenarnya kenapa ini belum dipotong? Karena menunggu tanaman paria ini mulai menua. Nah, ini semua sebenarnya daun-daun ini, rumputan ini dari tempat tetangga. Kebetulan ada tanah kosong sekitar 500 meter dari sini, dari lokasi ini, dan kita rutin rajin ambil. Jadi saat bulan puasa demikian ini kita masih bisa memanfaatkan waktu. Nah, seperti ini. Ini juga tadinya itu agak penuh, tapi seiring waktu dia menyusut. Sama seperti kolam-kolam lain, menyusut. Mungkin hampir setengah. Karena gedebok pisang itu airnya susut lalu mulai mengering. Nah, jadi ini. Jadi karena ada potensi bekas tempat kulkas ini, nah kita jadikan juga tempat lain, sama seperti tempat ini ya. Ini bibit lele. Nah, jadi inilah prosesnya. Kita mulai dari di bawah rumput-rumput kering ya, rumput-rumput basah ditunggu kering, diberikan juga tambahan itu bahan-bahan organik lain seperti ranting-ranting kecil, baru kita tempatkan gedebok pisang yang dicacah-cacah, lalu kemudian habis itu baru kemudian kita kasih tanah merah, baru kemudian dikasih lagi rerumputan, nanti baru kemudian disiram supaya terjadi proses pembusukan dan pelapukan. Kira-kira demikian sedulur
bagaimana kita membuat persiapan media budidaya belut ini, dan relatif langsung 11 kolam-kolam kecil dan semi intensif yang mungkin nanti kemungkinan bisa saja belut yang akan kita tebar ini bisa di atas 1000 ekor ya. Kalau 11 dikali 100 berarti udah 1100. Mungkin kolam besarnya bisa kita tempatkan 200, tapi tergantung nanti ketinggian dari media organiknya. Kira-kira demikian sedulur, ini sharing saja bagaimana sebuah ikhtiar itu membutuhkan konsistensi tindakan untuk mengarah kepada target dan tujuan. Dan ini adalah proses learning by doing, proses belajar langsung, praktek langsung, dan kemudian juga nanti belajar lagi ketika media organiknya sudah siap, dan kemudian masuk fase belajar budidaya belut itu sendiri. Ini semua kita mulai dari tidak tahu untuk menjadi tahu melalui praktek langsung. Sehat selalu dan sejahtera selalu.